Introduction. What is the meaning of introduction, guys? Artinya apa introduction, teman-teman? Pengenalan diri. Oke, it's perkenalan ya. Oke. Perkenalan ya. Good. Teman-teman hari ini diminta untuk memperkenalkan diri masing-masing. Today's goal, tujuan kita hari ini adalah build confidence, membangun kepercayaan diri. Teman-teman diharapkan mulai hari ini percaya diri ya dalam berbicara pakai bahasa Inggris. Tenang aja, nanti pasti ada contohnya. Teman-teman bisa lihat di contohnya dulu. And then able to have an introducing conversation. Able to itu mampu ya. Have itu memiliki. Jadi mampu memiliki atau melakukan introducing conversation, percakapan perkenalan. Jadi teman-teman bisa ya kayak menanyakan nama, menanyakan di mana dari mana asalnya ya, terus hobinya apa. Sebenarnya kita sering ya belajar ini di sekolah, it's just recalling guys. Ini kita kayak mengingat ulang aja gitu ya. Kemudian introducing ourselves, memperkenalkan diri sendiri. And introducing others. Dan juga memperkenalkan orang lain. Ini juga ada di modul ya, silahkan dilihat di modulnya. Oke, sebelum saya mulai langsung ke slides yang pertama ini, nah tenang aja, ini saya mute bukan apa-apa ya, biar suaranya nggak tabrakan aja ya. Kemudian nanti ada sesi diskusi guys, tenang. Nanti kalau ada pertanyaan tentang penjelasan saya atau materi hari ini, silakan ditanyakan. Dan kemudian teman-teman nanti ada sesi praktek. Itu yang paling penting ya, karena bahasa itu bukan seberapa lama teman-teman belajar ya, tapi seberapa sering teman-teman praktek. Oke, let's go. How do we start introduction? Bagaimana cara kita mengawali perkenalan? Sebenarnya sama aja ya kayak kita berbahasa Indonesia, kita bisa mengawali dari greeting atau sapaan. Kita sapa orang tersebut ya dengan bilang hello, hello, hello. Artinya hai gitu ya. Atau pakai hai, hai. Artinya halo gitu ya. Atau kalau menyapanya di pagi hari ya, sebelum jam 12 siang, bisa pakai good morning, good morning, selamat pagi, good morning. Kalau jam 12 siang ke atas ya, sampai dengan matahari terbenam, jam berapa tuh ya, jam setengah 6 ya, itu good afternoon, good afternoon. Good afternoon itu jadi bisa selamat siang, bisa selamat sore, good afternoon. Dan satu lagi ya, kalau matahari sudah tenggelam, sudah gelap nih ya, kita bisa menyapa dengan good evening. Good evening. Good evening. Good evening itu selamat malam. Good evening, selamat malam. Oke, kita nggak pakai good night ya guys untuk menyapa seseorang di malam hari. Langsung saya bawa ke bawah sini ya. Good night bukan digunakan untuk menyapa, melainkan ucapan selamat tinggal atau ucapan sebelum tidur di malam hari. Jadi guys, biasanya nih kalau setelah kata good night, itu nggak ada percakapan lagi. Jadi kan kalau menyapa itu kan memulai percakapan ya. Itu pakainya good evening. Bukan good night ya, tapi good evening. Kalau menutup percakapan di malam hari, baru kita pakai good night. Ya, itu sapaan guys, greeting. Kemudian kita bisa menanyakan kabar dia ya, atau bilang salam kenal. Nah, kan perkenalan nih ya, ya kita bisa bilang salam kenal ya. Kalimat untuk salam kenal itu adalah how do you do? How do you do? How do you do? Salam kenal. Nanti jawabannya sama ya, how do you do? Salam kenal juga, how do you do? Oke. Okay. Kemudian kita juga bisa menanyakan kabar dia ya. Ya, menanyakan harinya gimana, kabarnya gimana. Biasanya menanyakan kabar kan, how are you? Kita akan belajar coba kalimat yang lain ya untuk menanyakan kabar. Bisa pakai how's life going on? How's life going on? Kalau diartikan
kabar gitu ya. How's life going on? Apa kabar? Atau pakai bahasa gaul nih ya. What's up? Ya. What's up? What's up? Apa kabar? Oke. Jadi boleh ya ditanyakan kabar dan nggak selalu pakai how are you. Ya how are you bener ya, cuman kita belajar kalimat yang lain. That's it. Itu ya guys, kita sudah menyapa, sudah bilang salam kenal ya, menanyakan kabar. Gimana kalau kita yang ditanyain kabar? Kita kasih responnya ya. Biasanya kalau kita yang ditanyain kabar, kalau dalam keadaan baik-baik saja kan bilangnya I am fine, I am okay gitu kan ya. Coba guys, kita pakai pola kalimat yang lain. When you feel alright, ketika kamu merasa baik-baik saja. Kalau kita lagi baik-baik saja, kita bisa bilang I am great, I am great, I am great. Aku baik-baik saja. Atau pakai yang kedua ini bisa I am very well. I am very well. Aku sangat baik. Ya, maksudnya baik-baik aja ya. Aku sangat baik. Atau pakai istilah ini juga bisa never seen better days. Never seen better days ya. Never seen better days. Artinya baik banget gitu ya atau sangat baik. Ini istilah ya guys, kalau never itu kan tidak pernah. Seen itu melihat, tidak pernah melihat. Better days itu hari yang lebih baik. Ya, nggak pernah melihat hari yang lebih baik. Karena hariku udah mentok paling baik gitu. Jadi artinya ya baik sekali, baik banget gitu ya. Oke. Atau yang terakhir ini digunakan ya, yaitu I feel awesome. I feel awesome. Aku merasa baik-baik saja. Oke, silakan digunakan ya kalau kita sedang baik-baik saja. Jadi nggak melulu pakai I am fine, I am fine. Tapi pakai yang lain ya, biar lebih banyak nih kosakata atau ungkapan yang teman-teman miliki. Itu kalau kita baik-baik aja ya. Gimana kalau kita lagi nggak baik-baik aja? Maksudnya lagi kondisi mungkin sakit ya, atau capek ya, atau sedih atau gimana. Kita bisa bilang, I am not okay. I am not okay. Aku nggak baik-baik aja. I'm not okay. Oke? Okay? Atau pakai istilah ini juga bisa. I feel under the weather. I feel under the weather. Aku nggak enak badan, gitu ya artinya. Ini lagi-lagi istilah ya, makna kiasan teman-teman. Dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kalimat yang maknanya itu bukan makna sebenarnya ya. I feel itu aku merasa, under itu di bawah, the weather itu cuaca. Tapi maknanya bukan aku merasa di bawah, sorry aku merasa di bawah cuaca gitu bukan ya. Tapi maknanya adalah aku nggak enak badan, gitu ya. I feel under the weather. Atau pakai yang ketiga ini ya, it's a challenging day. It's a challenging day. Ini adalah hari yang menantang. Ya, hari ini berarti ada masalah gitu ya. Hari yang menantang nih. Agak berat nih hari ini. Gitu ya. Oke, itu kalau kita sedang nggak baik-baik saja. Catatannya ya, ketika menjawab ini, pastikan kita menjawab dengan jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan ya partners. Gitu ya guys. Sudah menyapa, sudah bilang salam kenal, bisa menanyakan kabar, bisa merespon. Sekarang kita ke sini nih. Kita bisa menanyakan nama ya, kalau berkenalan. Sering nih teman-teman menggunakan ini ya, saya yakin banget. What's your name? What's your name? What's your name? Siapa namamu? What's your name? Nanti jawabnya guys bisa pakai I am, aku adalah, atau my name is, namaku adalah. Misalnya nih ya, namanya adalah William Smith. I am William Smith. Aku adalah William Smith. Atau my name is William Smith.
Nama aku adalah William Smith. Silakan digunakan yang mana aja ya, sama-sama menjelaskan nama. Oke, catatan buat teman-teman, biasakan menyampaikan nama lengkapnya terlebih dahulu ya, partners. It's just a kind of politeness, lebih ke apa ya, kayak lebih sopan menghargai si penanya aja sih ya, sebenarnya kayak ya nama lengkapnya siapa gitu ya. Oke, itu ya guys, menanyakan nama. Dan sekarang kita akan ke nickname. Nickname itu nama panggilan. Ini penting juga ya. Kita jangan sampai kenalan itu salah manggil gitu. Karena ya kadang sensitif ya. Ada nama orang itu yang mungkin itu sebenarnya nama ayahnya tuh yang di belakang gitu. Di panggilannya bukan itu, atau marganya atau gimana. Kita tanyain dulu siapa nama panggilannya ya. Menggunakan kalimat tanya, how can I call you? How can I call you? Artinya how itu bagaimana ya? Bagaimana aku bisa memanggilmu? How can I call you? How can I call you? Atau pakai kalimat tanya yang kedua ini bisa ya. What do you like to be called? What do you like to be called? What itu kan apa ya? What do you like to be called? Kamu suka dipanggil apa? What do you like to be called? Tanyain dulu siapa nama panggilannya. Nanti jawabnya bisa pakai ini ya. You can call me. Misalnya tadi namanya kan William Smith. Panggilannya ternyata bukan William, bukan Smith, tapi Willy. You can call me Willy. Kamu bisa memanggilku Willy. Oke, atau pakai yang kedua ini. Please address me. Address itu bukan alamat ya di sini. Ya, address artinya bisa alamat ya, tapi di sini jadi kata kerja. Artinya adalah memanggil gitu. Please address me. Tolong panggil aku Willy. Tolong panggil aku Willy. Please address me Willy. Atau kita bisa melibatkan orang lain ya, biar dia ikut-ikutan manggil kayak orang lain. Misalnya my friends atau my family address me Willy. Teman-temanku atau keluargaku memanggilku Willy. Jadi biar dia ikutan manggil Willy juga. Itu ya guys. Jadi sekali lagi, sebelum memanggil nama seseorang, pastikan kita menanyakan terlebih dahulu siapa nama panggilannya. Jangan sampai ketika kita kenalan, baru kenal, terus dianya ilfil gitu ya. Nah, terus dianya pergi gitu. Karena jujur saya juga pernah mengalaminya ya. Saya salah manggil nama, baru kenalan, terus orangnya pergi gitu. Waktu di Borobudur ya, dulu waktu saya study tour ke sana. Gitu ya guys, nickname nama panggilan. Kita kemudian bisa menanyakan asalnya ya, origin. Origin itu asal. Tanyain menggunakan kalimat tanya, where are you from? Where are you from? Where itu bisa di mana, bisa kemana, bisa dari mana. Where are you from? Kamu berasal dari mana? Atau pakai yang kedua ini bisa ya. Where do you come from? Kamu datang dari mana? Ya maksudnya asalnya ya, dari mana. Jawabannya bisa I am from. Aku berasal dari, misal nih ya nama kota di Indonesia aja. I am from Bandung. Aku berasal dari Bandung. Atau I come from Bandung. Aku datang dari Bandung. Asalnya dari Bandung. Gitu ya. Silahkan digunakan yang mana saja boleh. Itu kalau menjelaskan nama kota ya. Kalau nama negara ya I am from Indonesia. I come from Indonesia. Oke. Origin. Asal. Kita juga bisa menanyakan stay ya ketika berkenalan. Stay itu adalah tempat tinggal. Tanyain aja di mana dia tinggal. Tapi ya nggak lengkap banget. Maksudnya nggak dalam banget ya, kayak ya mungkin di mana daerah dia tinggal, bisa nama kota, nama desa, nama pokoknya nggak detail banget ya, nggak sampai lengkap gitu. Atau dia tinggalnya di mana nih, di mungkin di rumah, di hotel, apartemen, kos-kosan, asrama atau di mana. Tanyain aja menggunakan kalimat tanya, where do you live in? Di mana kamu tinggal? Where do you live in?
di mana kamu tinggal. Kalau live in itu menanyakan nama daerahnya ya guys. Where do you live in? Di mana kamu tinggal? Yaitu menanyakan nama daerahnya. Contoh ya, ini langsung jawabannya. I live in Bandung. Aku tinggal di Bandung. Nah, Bandung itu kan ya nama kotanya ya, daerah. Oke. Atau yang kedua ini ya, menanyakan nama huniannya. Where do you stay at? Where do you stay at? Stay at itu ya nama huniannya ya. Dia tinggalnya di mana nih? Di rumah, kos-kosan, asrama, hotel, apartemen, atau mana? Kalau where do you stay at, jawabannya juga stay at ya. I stay at. Aku tinggal di, misalnya di asrama ya, boarding house. I stay at boarding house. Atau tinggalnya di hotel, I stay at hotel. Atau tinggal di apartemen, I stay at apartment. Atau di rumah ya, I stay at home. Gitu ya guys. Jadi live in sama stay at itu beda ya. Live in itu menanyakan nama daerah, kalau stay at menanyakan nama huniannya ya. Tinggalnya di apa nih? Ini ya catatan buat teman-teman, kita tidak menanyakan tentang alamat lengkap karena hal itu merupakan privacy ya bagi sebagian orang. Jadi lebih baik menanyakan daerah tinggal yang live in tadi ya, atau tempat di mana orang lain tinggal. Stay at tadi. That's it. Oke. Okay? Dan ketika berkenalan, usahakan untuk menghindari beberapa pertanyaan tentang hal-hal ini, guys. Ada hal-hal yang sebaiknya kita hindari ya dalam perkenalan, yaitu menanyakan atau membicarakan perihal umur ya. Kadang kita termasuk saya ya, keceplosan aja deh. How old are you? Berapa umur kamu? Tapi itu sensitif ya. Kalau bisa sih kita hindari, jangan gitu. Kemudian perihal agama ya. Are you Muslim? Are you Christian? Kalau udah kenal mah nggak apa-apa ya. Kalau perkenalan pertama kali ya jangan. Sensitif ya. Kemudian keuangan ya. Hmm, apalagi ya keuangan nih. Masa pertama kali kenal langsung, how much money do you have? Punya uang berapa kamu? Enggak juga ya. Kemudian ketertarikan seksual. Nah, it's ya privacy ya, privacy orang. Jadi kalau bisa jangan ya. Terus ngomongin apa dong kalau ini nggak boleh ya? Sebaiknya dihindari ya, bukan nggak boleh, sebaiknya dihindari. Kita bisa mungkin membicarakan tentang hobi ya, atau ya interest itu ketertarikan, yaitu hobinya apa. Tanyain aja hobi dia tuh apa. Menggunakan kalimat, what do you like to do? What do you like to do? Apa, what ya, apa ya? Apa yang suka kamu lakukan? What do you like to do? Ya maksudnya hobi kamu tuh apa gitu ya. Atau pakai yang kedua ini ya. What do you do in your leisure time? Leisure time. Leisure time itu waktu luang ya. Jadi apa yang suka kamu lakukan atau apa yang kamu lakukan, sorry, di waktu luangmu. Nah, ini pertanyaan ngarah ke hobi, ke aktivitasnya. Jawabnya guys, biasanya kan kita my hobby is, my hobby is, my hobby is. Ya boleh ya my hobby is, tapi kita pakai pola kalimat lain biar terbiasa juga ya. Bisa pakai I love, aku suka, misalnya suka belajar ya, studying. I love studying. Atau cooking, cooking itu memasak ya. I love cooking. Aku suka memasak. Atau berenang, swimming. I love swimming. Atau apa gitu ya disebutkan hobinya. Oke. Atau pakai pola yang kedua ini juga bisa. I spend, spend itu menghabiskan ya. I spend my leisure time by, aku menghabiskan waktu luangku ya, my leisure time by itu dengan aktivitas apa, dengan hobi apa. Misalnya hobinya adalah watching movie ya, nonton film. I spend my leisure time by watching movie. Aku menghabiskan waktu luangku dengan menonton film. Atau hobinya apa ya, belanja, shopping. Ya berarti I spend my leisure time by shopping. Gitu ya guys, silahkan disesuaikan apa hobinya. Oke,
Kemudian kita juga bisa menanyakan occupation ya atau job, yaitu pekerjaan. Kita bisa menanyakan pekerjaannya ya. Tapi sekali lagi mungkin nggak detail banget ya, sekedar ya nama kerjaannya apa gitu ya. Tanyain aja, bisa menggunakan kalimat what are you? What are you? What are you itu bukan apa kamu gitu, bukan ya, tapi apa pekerjaan kamu, apa profesi kamu. What are you? Atau pakai kalimat tanya kedua, what do you do for living? What do you do for living? Ini kalau diartikan, apa yang kamu lakukan for living, untuk hidup. Ya, maksudnya tuh apa pekerjaan kamu gitu ya. Apa yang kamu lakukan untuk hidup tuh ya, apa pekerjaan kamu. Gitu ya, bisa ditanyakan menggunakan kalimat ini. Jawabannya bisa pakai I am, aku adalah, atau an ya. Atau an itu sesuatu yang tunggal ya guys. Kalau benda ya sebuah, kalau hewan ya seekor, kalau orang ya seorang. Jadi untuk sesuatu yang tunggal. Karena ini profesi seseorang ya berarti aku adalah seorang. Jadi atau an itu artinya sama ya, yaitu seorang. Misalnya profesinya adalah seorang siswa ya, student. Oke. Atau guru, teacher. Atau seniman, artist. Nah, jadi kita sebutkan nih apa profesi kita. Nanti teman-teman juga praktek ini ya, menjelaskan apa nih profesi teman-teman. Tapi kapan kita pakai kapan kita pakai en ya? Dilihat dari huruf depan di profesi tersebut. Itu digunakan ketika huruf depan di profesi tersebut adalah huruf konsonan. Kita lihat ini, student itu kan S ya, konsonan. Berarti a student. Teacher itu T ya, T, konsonan. Berarti a teacher. Sedangkan en itu untuk profesi yang berawalan huruf vokal ya, huruf vowel, A, I, U, E, O. Contohnya artis, seniman itu huruf vokal ya awalannya. Ya berarti bukan artis ya, tapi an artist. An artist. Atau mungkin ada karyawan gitu ya, karyawan itu employee. Employee. Karena ini huruf E, nah, berarti ya unemployed. Gitu ya. Atau kita menyebutkan tempat di mana kita kerja ya. I work at, aku bekerja di, misal di pabrik, factory. Aku bekerja di pabrik, I work at factory. Atau bekerja di sekolah ya, guru atau apa gitu ya. I work at school. Aku bekerja di sekolah. Atau kerjanya di rumah sakit, hospital. I work at hospital. Oke, dengan menanyakan profesi kita bisa mengetahui ya, atau setidaknya ya menebak lah ya umur seseorang. Ini jauh lebih bagus daripada kita langsung menanyakan berapa umurnya. That's it. Oke, itu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah kita bisa menanyakan dream atau impian atau cita-citanya ya, keinginan dia tuh apa. Ya untuk basa-basi aja ya, perkenalan. Tanyain aja dia pengennya apa, pengen punya impian apa gitu ya. Menggunakan kalimat what is your big dream? What is your big dream? What is your big dream? Apa impian besarmu? What is your big dream? Impian tuh kan nggak harus profesi ya, bisa mungkin keahlian ya, atau aktivitas ya, kayak ya mungkin jalan-jalan ke luar negeri itu bisa jadi impian juga ya, atau mungkin keahlian pengen bisa bahasa Inggris, nah, itu juga impian ya. Karena nggak semuanya kan ya orang belajar bahasa Inggris dan bisa gitu. Silakan nanti teman-teman juga menyebutkan apa impian teman-teman. Atau pakai kalimat tanya yang kedua ini juga bisa ya. What do you want to be in the future? What do you want to be? Itu artinya kamu ingin menjadi apa? In the future itu di masa depan. Nah, kalau ini ngarah ke profesi ya, pengennya jadi apa? Nanti jawabannya bisa pakai ini guys, my big dream is, impian besarku adalah, misal ya contohnya, able to speak English fluently. Able itu, able to itu artinya mampu ya,
Speak itu berbicara, English bahasa Inggris, fluently itu dengan lancar. Jadi impian besarku adalah bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Oke, atau profesi langsung ya. I want to be, aku ingin menjadi a teacher, seorang guru. Atau mungkin a police, a pilot, atau apa gitu ya. Jadi boleh ya kita menanyakan dream atau impian. Oke, so tadi ada greeting, ada sapaan. Kalau sudah selesai perkenalan ya kita kasih closing ya. Kita kasih penutup guys. Kita bisa bilang terima kasih ya, thank you. Dan kita juga bisa bilang nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Atau nice to know you. Senang berkenalan denganmu. Bisa juga glad to know you. Senang berkenalan denganmu. Ini sama ya artinya ya, senang berkenalan denganmu. Atau kita bisa bilang see you around. Sampai jumpa lagi. See you around. Atau yang terakhir, see when I see you. See when I see you. Sampai kita ketemu lagi. Oke, jadi kita pastikan ya, kita menyampaikan rasa terima kasih dan kesan baik ketika berkenalan ya partners. Itu ya guys, itu adalah materi di hari pertama kita, yaitu introduction. So sorry I take a long time, saya ambil waktu cukup banyak karena ini materi dasar banget ya. Silakan bagi teman-teman harus menguasai banget untuk materi ini. Dan hari ini silakan dipraktekkan untuk perkenalan diri. Tapi sekarang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang materi kita dulu ya. Jangan keluar materi, biar kita tetap di materi ini dulu, nggak kemana-mana.